Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Dan itu yang ibu selalu harapkan. Kalian jaga kesehatan selalu agar kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, untuk kali ini kita masih belajar di bab 5 ya, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang asas Black. Apa itu asas Black? Nah, kita akan jelaskan di sini ya. Tentunya kalian akan paham apa itu asas Black berikut ini. Nah, kita mulai ya. Pada zaman dahulu, seorang ilmuwan dari Skotlandia ya, atau berkebangsaan Skotlandia pada tahun 1760-an bernama Joseph Black. Dia menjelaskan bahwa besar kalor yang dilepaskan oleh suatu benda sama dengan besar kalor yang diterima oleh suatu benda. Jadi konsep si Black ini mengatakan Q lepas atau kalor lepas sama dengan kalor terima. Nah, seperti apa sih? Kalian pasti berpikir dong, Q lepas sama dengan Q terima. Seperti apa ya? Nah, seperti ini. Kalian pernah minum kopi kan? Nah, kalau kalian minum kopi, pengen pakai es nih. Yang enak gitu, kopi es. Nah, pastinya kalian buat air panasnya dulu nih, nyairin kopinya. Nah, setelah kalian taruh di gelas panas, kemudian kalian ingin pakai biar enak seperti kopi-kopi es gitu. Nah, kemudian kalian apain? Kalian kasih batu es kan? Nah, batu es ini atau es batu ini itu fungsinya untuk apa? Menurunkan suhu tentunya ya. Nah, kalau terus kalian cemplungin tuh ke kopi. Lalu seperti apa? Nah, berarti kalor yang dilepas si kopi diserap oleh si es batu tadi. Jadi, sehingga turun suhunya dan bisa cepat diminum oleh kalian. Nah, di sini yang dibilang bahwa dilepas sama dengan yang diterima atau diserap ya, dilepas diserap oleh es batu. Nah, itu yang dimaksud dengan terima kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, rumusnya sama ya. Kita masih menggunakan kalor. Kalau kalian ingat video yang lalu, itu tentang kalor sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini Q lepas ini pakai ini, Q terima juga tetap pakai ini. Kiri dan kanan pakai ini. Q lepas pakai rumus kalori, yang terima juga pakai kalori. Nah, dari bunyi asas Black tersebut bisa diperoleh persamaan atau rumus asas Black, yaitu jumlah kalori yang dilepas dan sama dengan jumlah kalori yang diterima. Nah, ini berarti kita dengan rumus kalori M kali C kali delta T, maka akan dapat kiri dan kanan M2 C2 delta T2 sama dengan M1 kali C1 kali delta T1. Nah, jika delta T2 dan delta T1 didapat atau suhu yang didapat, maka skemanya akan seperti ini. Nah, jadi suhu tinggi itu suhu rendah bawah. Nah, suhu tinggi ini kalian harus ingat ya, suhu tinggi itu adalah Q lepasnya. Nah, selalu ya, suhu tinggi itu lepas. Nah, kalau suhu rendah itu adalah yang diterima. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya itu adalah suhunya tinggi, Q terima adalah suhunya rendah. Nah, suhu akhirnya itu atau suhu akhir TA. Nah, itu suhu dimana kalian menyampurkan tadi kopi panas lepas suhu tinggi, es batu suhu rendah, kemudian dicampur. Nah, setelah dicampur, terdapatlah suhu akhir yang kalian minum tadi. Itu namanya TA, suhu campur, suhu keadaan termal, terus suhu akhir. Nah, itu ya. Paham ya? Nah, kita ke rumusnya asas Black menjadi seperti apa setelah seperti itu. Nah, sama berarti MC kali T2 dikurang TA. Jadi M2C2 dalam kurung T2 min TA sama dengan M1C1 TA dikurang T2. Itu rumusnya yang ini ya. Karena ketahuan suhu tingginya dikurang T2 dikurang suhu akhir. Kemudian untuk yang diterima suhu akhir dikurang suhu rendah. Nah, didapat seperti ini. Intinya kalian harus tahu bahwa
Yang lepas itu adalah yang suhu tinggi. Yang terima adalah suhu rendah. Suhu air adalah suhu campuran. Ya, seperti itu. Nah, kita ke contoh soal ya, biar kalian lebih paham lagi. Nah, seperti ini. Termos berisi 460 gram air jahe pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan air sebanyak 40 gram dengan suhu 10 derajat Celcius. Jika selama proses tidak ada kalor yang terserap oleh termos dan kalor jenis jahe itu sama dengan kalor jenis air itu sama dengan 1, jadi tentukan suhu campuran. Nah, di sini kalian harus buat dulu nih, diketahuinya ya, jawabnya harus diketahui dulu. T2 itu suhu tinggi berarti dia jahe 60 derajat Celcius. Suhu rendah itu adalah air 10 derajat Celcius. Nah, T2 itu adalah jahe. Jadi M2 sama dengan 460. Nah, M1-nya adalah air 40 gram. C-nya adalah 1. Nah, rumusnya kita pakai gambar biar kalian paham ya. Kalian gambar dulu nih, kami bikin garis dulu. Berarti kalau yang suhunya tinggi itu adalah jahe, suhunya rendah adalah air. Nah, tengah-tengah setelah dicampur itu namanya suhu akhir atau suhu campuran ya. Nah, kemudian setelah kalian dapat ketahui dan ditanya TA, kilepas jawabannya adalah kilepas sama dengan kiterima, maka kalian tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya ini adalah kalian masukin M2, ki jahenya tuh ki lepas ya. Kalian harus ingat, ki jahe itu adalah yang lepas yang suhunya tinggi sama dengan ki air atau sama dengan terima. Jadi ki lepas sama dengan kalor lepas sama dengan kalor terima. Berarti kalian harus ingat tuh yang tadi. Jahe itu kan T2, berarti M2. Kalian masukin miliknya si jahe itu berarti 460 gram. Nah, kalian masukin rumusnya sesuai dengan yang kalian tandain 1 dan 2. Kalian tinggal kali silang dengan yang ada TA-nya situ, T-nya. Berarti 460 kali 1 kali 0. 0-nya kali 60 dikurang T. Nah, kemudian 40 dikali 1 dikali 0 kali T min 10. Nah, kalian ingat bahwa 460 kali 60 itu 27.600. Berarti dikurang 460 T. Nah, di sini kalian masukin tinggal ya. 1,0 itu ya, bukan 0. Jadi 460 kali 1,0 atau 1 saja, nggak apa-apa tanpa 0. 460 kali 1 kali 60 kali dikurang T. 40 kali 1 kali 1 dikurang 10. Nah, T-nya itu adalah TA, yaitu suhu akhir, suhu campuran. Maka yang dapat adalah 56. Jadi setelah kalian kali silang, kalian dapat 56. Nah, di sini 56 ini ada di mana? Di sini berarti suhu campuran ya. Suhu campurannya berarti di sini 56. Jadi ketika jahe itu dicampur dengan air, dia didapatkan suhu 56. Paham ya? Sudah paham ya ini cara pengerjaannya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya, ke contoh soal kedua biar kalian lebih paham lagi. Nah, bagaimana ya nomor 2? Nah, logam tembaga bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang bermassa 128 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius. Kalau jenis air 1 dan kalau jenis tembaga 0,1. Jika kesetimbangan termal terjadi pada suhu 36 derajat Celcius, maka massa logam tersebut adalah berapa? Nah, kalau ini berarti enggak dicari suhu termal ya, enggak dicari suhu akhir, tetapi kalian mencari massanya karena si logam itu belum ada massanya. Nah, terus kalian buat dulu ketahuinya. Suhu tembaga sudah ketahuan 1, ET1 100. Kemudian kalornya adalah 0,1. M2 berarti suhu air T2. Berarti bisa dibalik ya kalau seperti ini. Berarti kalian mencarinya sama seperti tadi rumusnya. Rumusnya adalah kalian cari massa tembaga itu berarti ki lepas sama dengan ki terima. Nah, berarti kalian masukkan ya, sama aja dengan rumus yang tadi. Hanya saja kalian
mencari massa tembaga. Jadi kalian kali silang, kemudian kalian akan dapatkan massa tembaga, yaitu didapat 120 gram. Sudah paham ya? Ini hanya perkalian silang. Jika ditanya M atau T, yang intinya bahwa pokoknya suhu tembaga itu lepas itu bisa ditandai T1, bisa ditandai T2. Yang pasti yang harus kalian ketahui bahwa suhu lepas atau kalor lepas itu adalah suhu yang tertinggi. Kalau contoh soal tadi kan T2 suhu tingginya. Nah ini T1. Sebetulnya nggak masalah seperti itu. Yang penting intinya adalah yang suhunya tinggi itu adalah yang lepas, itu aja. Kan lepas sama dengan terima. Berarti yang kalau contoh pertama tadi yang lepas itu T2 ya. Nah sekarang nggak harus T2, nggak apa-apa. Yang penting yang kalian ingat itu adalah Q lepas itu adalah suhu yang tinggi, terima ada yang rendah, seperti itu ya. Sudah paham ya? Dan ini tinggal kalian masukin aja ini rumus-rumusnya, M1, C, AT. Yang penting kalor, jadi misalkan dia berbeda jahe dengan air, berarti kalornya beda dong. Nah kalau sama-sama air sama kalornya, kalor jenisnya satu, tetapi ini berbeda. Tembaga dengan air beda. Kalau tadi kan jahe ya, jahe dengan air itu sama C-nya. Tapi kalau ini tembaga beda kalor jenisnya dengan air, berarti C-nya itu berbeda ya. Nah, yang terima itu yang suhunya rendah itu ternyata dia adalah apa? Itu adalah air ya. Kalau yang tembaga adalah suhunya yang lepas, yang tinggi ya. Nah seperti itu. Nah dari sini kalian bisa masukin rumus-rumusnya. Setelah memasukin, kalian ketemu perkalian silang matematik. Sudah ketemu ya. Jadi kalian ingat bahwa kalau sudah M1 kali 6,4 berarti tinggal kalian bagi aja. 768 bagi 6,4 berarti M1 udah sama dengan 120. Nah didapatlah massa tembaga M1 sama dengan 120 gram. Seperti itu. Sudah paham ya anak-anak ya? Ibu rasa ini paham ya, hanya perbedaan contoh. Yang satu ditanya suhu campuran, satu massa, tapi satu rumus sama, hanya perkalian silang saja. Seperti itu. Sudah paham ya? Dan mudah bukan? Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kalian belajar di rumah, evaluasi. Nah, seperti ini. Ini soalnya sama seperti rumusnya sama seperti tadi, yaitu kita mencari suhu airnya. Yang soal pertama ini suhu airnya berapa, nomor 2 ditanya M-nya berapa. Sama seperti tadi. Kalian latihan di rumah ya. Semoga kalian bisa memahami semua ini dan ilmu ini menjadi bermanfaat buat kalian. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu terima kasih banyak buat anak-anak yang perhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.